Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Mas, Prodi MPI semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis, yang mana dalam makalah saya itu saya kebagian materi tentang latar belakang penelitian atau kritik hadis. Baik, perlu kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Ijtihad ini ada yang namanya ijma' dan qiyas. Dalam mengambil atau memutuskan suatu hukum pasca Rasulullah SAW wafat, yang menjadi tolak ukur atau pedoman dari pengambilan hukum yang pertama adalah Al-Quran. Jika hukum atau permasalahannya tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka Al-Hadis yang menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran dalam mengambil atau memutuskan suatu hukum pasca Rasulullah SAW wafat. Jika Al-Quran tidak ada yang namanya penelitian atau kritik Al-Quran, maka berbeda dengan hadis. Ketika kita membaca sejarah, penelitian atau kritik hadis, kita akan paham mengapa kritik hadis itu ada dan dimulai sejak kapan. Secara historis, kritik atau seleksi hadis dalam arti upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah telah ada dan dimulai pada masa Nabi masih hidup, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Praktek penelitian atau pembuktian hadis Nabi pada masa itu tercermin dari kegiatan para sahabat yang langsung menemui Nabi untuk membuktikan apakah benar telah dikatakan oleh Nabi. Jika pada masa Nabi kritik hadis dilakukan dengan cara menemui Nabi untuk membuktikan, maka berbeda dengan masa sahabat pasca Rasulullah SAW wafat. Berbeda. Pada masa ini, pasca Rasulullah SAW wafat, kritik hadis dilakukan dengan cara mendatangkan seorang saksi bahwa ia benar-benar menerima hadis dari Rasulullah atau pernah mendengar Rasulullah mengucapkan hadis tersebut dan hafalannya kuat. Setelah Islam tersebar di mana-mana, banyak hadis yang tersebar luas sehingga menimbulkan banyak bermunculan hadis palsu atau hadis maudhu'. Menanggapi hal itu, para ulama bangkit untuk melakukan kritik atau seleksi guna menentukan hadis yang benar-benar dari Nabi dan yang tidak, seperti halnya hadis maudhu' ini, hadis palsu ini. Ada beberapa faktor yang menjadikan kritik hadis ini penting dilakukan. Salah satunya, 1. Hadis merupakan sumber ajaran Islam. Kita harus memberikan perhatian yang khusus pada hadis, karena hadis merupakan sumber dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebab hadis merupakan sumber dasar hukum Islam, maka perlu dilakukan kritik hadis agar produk hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima. Kedua, tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis. Bisa dilihat di makalah halaman 4. Terus yang selanjutnya, karena telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika agama Islam ini tersebar luas di mana-mana, maka penyebaran hadis pun menjadi semakin luas, dan oleh karena itu mulai bermunculan yang namanya pemalsuan hadis yang bisa kita kenal saat ini dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Nah, seperti hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang tidak benar, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Namun sandarannya disandarkan kepada Rasulullah seakan-akan itu benar dari Rasulullah. Contohnya seperti hadis yang menjelaskan tentang peristiwa 15 Ramadan kemarin.
Nah, hadis tersebut banyak terjadi kericuhan, banyak terjadi kesalahpahaman, lebih-lebih pada masyarakat awam. Kenapa? Karena pada saat itu yang sudah terjadi di hari-hari kemarin ini, banyak para warga itu ketakutan. Yang awalnya takut masalah COVID-19, kini berubah, mulai takut pada peristiwa 15 Ramadan yang mulai viral pada saat itu. Tentu itu harus ada penelitian hadis. Apakah hadis-hadis itu benar datang dari Rasulullah ataukah hanya hadis maudhu? Apakah benar hadis itu sahih atau setidaknya hasan? Nah, kemudian setelah hadis peristiwa 15 Ramadan itu diteliti, ada kritik hadis oleh para orang-orang yang memang faham tentang hadis. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Nah, ketika dikaji bahwa Abu Nuaim ini adalah salah satu imam yang meriwayatkan hadis palsu, yang meriwayatkan pemalsuan hadis, melakukan pemalsuan hadis. Di dalam kitabnya Al-Fitan, di sana diterangkan bahwa hadis peristiwa 15 Ramadan ini adalah hadis maudhu. Artinya hadis tersebut tidak benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW. Banyak kecemasan pada masa itu, sangat banyak. Bahkan kabarnya di suatu kota di daerah mana saya lupa, itu ada masyarakat yang sampai pindah kota, pindah daerah karena peristiwa itu, karena kabar dari peristiwa itu. Nah, jika kasusnya sudah demikian, apakah kritik hadis ini tidak vital untuk dilakukan? Tentu sangat vital. Karena produk hukum yang akan dihasilkan biar tidak menyeleweng, benar-benar sesuai tatanan aturan Islam, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan terkait presentasi kali ini tentang latar belakang kritik atau penelitian hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.